baru pulang juga kemarin sore dari Papua. Saya dengan Panglima sudah berkunjung ke Manokwari, Sorong, ketemu dengan gubernur dan tokoh-tokoh masyarakat, wali kota Sorong dengan tokoh-tokoh masyarakat. Ya, prinsip bahwa masyarakat di Papua Barat mereka komit untuk menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di sana. Memang harapan mereka ada peristiwa di Surabaya yang menurut mereka ada kata yang tidak pantas, itu ditangani. Dan Polda maupun Kodam Jawa Timur itu sudah menangani. Di Polda sendiri sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka, ya, ditangani. Kemudian saya juga berkunjung dengan Bapak Panglima ke Papua. Baru kembali kemarin sore ke Biak, Jayapura, dan Timika. Juga melakukan dialog dengan pemerintah daerah setempat, DPR, tokoh-tokoh masyarakat yang di sana. Semua paham dan semua berharap bahwa sama-sama bisa menjaga keamanan di Papua. Stabilitas yang sudah kondusif, mereka semua sependapat. Namun mereka mengharapkan sama adanya penegakan hukum dalam peristiwa yang ada terutama di Surabaya. Dan kita sudah sampaikan, sudah dilakukan penegakan hukum. Ya. Sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka juga. Namun saya menyampaikan juga bahwa memang Ibu Gubernur Jatim, Ibu Kofifa, Bu Risma, Wali Kota Malang juga sudah menyampaikan selain permohonan maaf itu tidak mewakili masyarakat yang ada, karena sudah bertahun-tahun ya adik-adik mahasiswa Papua sekolah di mana-mana di luar Papua tidak masalah. Kemudian yang perlu saya juga sampaikan pada para tokoh yang ada di Papua, tolong juga kita namanya pendatang, siapapun juga pendatang dimanapun juga di seluruh dunia ini juga berusaha untuk menyesuaikan diri dengan local wisdom, dengan adat istiadat, norma yang berlaku di daerah itu. Misalnya orang dari Sumatera sekolah di Jogja yang menyesuaikan dengan kultur Jogja, beradaptasi, bergaul dengan masyarakat lingkungan. Sama ya, adik-adik yang dari Papua sekolah di Jogja, sekolah di Surabaya, sekolah di Medan, lain-lain. Kalau bisa jangan eksklusif, tapi bergaul dengan masyarakat sekitar, membaur dan menghargai budaya adat yang ada di tempat itu. Karena negara kita adalah negara yang memang sangat kebinekaan, beragam, punya adat istiadat sendiri. Sama juga dengan masyarakat yang datang di Papua. Masyarakat baik warga negara Indonesia, warga negara asing yang datang ke Papua, mereka juga harus paham tentang kultur adat istiadat di Papua dan menyesuaikan diri. Kalau tidak bisa menyesuaikan diri, itu bisa menimbulkan konflik. Nah sama, jadi kita harus lihat dalam kasus di Surabaya itu dilakukan oleh oknum, tidak mewakili masyarakat. Ya, itu tidak benar. Ada perkataan-perkataan tidak balas, tidak boleh. Kita tegakkan hukum. Tapi adik-adik mahasiswa juga yang sekolah di tempat-tempat tersebut, kita jamin keamanannya. Tapi adik-adik sendiri, ya tentu harus juga menghargai masyarakat lokal, budayanya, adatnya, sehingga bisa berbaur. Sebagaimana senior-senior terdahulu. Nah itu. Jadi setelah kembali dari Timika, dialog-dialog tersebut, kita kembali ke Jakarta, kita rupanya terjadi peristiwa di Deiyai. Peristiwa di Deiyai ini kita sesalkan, sehingga akhirnya ada
rekan kita satu anggota TNI yang gugur, ya, gugur. Dia sedang menjaga kendaraan, menjaga senjata yang disimpan dalam kendaraan, kemudian dilukai dan akhirnya dibacok, ya, dengan panah, gugur. Senjatanya dirampas. Kemudian juga ada penyerangan terhadap petugas sehingga akhirnya ada 3 anggota Polri yang terkena panah. Ada yang di leher, ada yang di punggung. Juga teman-teman TNI ada 2 juga yang kena lagi di panah. Dan kita tahu bahwa di sana ada kelompok bersenjata. Kita tahu ini kelompok yang berasal dari Paniai. Rupanya mereka bersembunyi di balik massa ini dan kemudian melakukan penyerangan kepada petugas. Sehingga tugas yang ada kemudian melakukan pembelaan diri. Saya dengar menggunakan peluru karet, sehingga ada juga yang terkena bagian kakinya dari penyerang. Kemudian ada 1 anggota penyerang juga yang meninggal dunia karena panah. TNI Polri tidak pernah menggunakan panah. Panah ini berasal dari belakang dari kelompok penyerang sendiri. Sehingga kita duga dia meninggal karena terkena panah dari penyerang sendiri. Ya, panah itu kan kadang-kadang bisa 100 meter, kadang-kadang kalau kurang tarikannya kenanya 50 meter kena kawan. Sebentar sedikit. Nah itu kira-kira kita sesalkan kejadian ini. Kita sudah kirim pasukan karena untuk menuju Deia daerah gunung ini pesawat kecil yang bisa masuk. Agak besar dikit pesawatnya hanya di Nabire. Sudah kita kirim pasukan sebanyak, kalau tidak salah, 3 SSK, 300 orang menuju Deiyai dan Paniai. Samping itu juga Jayapura juga sudah saya kirim pasukan dari Kor Brimob, ya, untuk menjaga situasi di sana. Saya berharap peristiwa seperti ini dia terulang kembali. Hukum kita akan tegakkan, ya, hukum kita akan tegakkan. Yang salah kita akan proses. Ada juga peristiwa pengibaran bendera di mana di Jakarta. Saya sudah perintahkan Kapolda tangani, tegakkan hukum sesuai apa adanya. Saya kira kita harus menghormati hukum. Saya kira itu ya. Soal harapan di media, Pak. Soal harapan di media, Pak. Ibu kota, kita sudah mendengar bahwa pengumuman dari Bapak Presiden pindah ke Kalimantan Timur, ya, termasuk dalam desain itu Mabes Polri pindah ke sana. Prinsip dari Polri pasti akan mendukung kebijakan dari Bapak Presiden. Termasuk kita dukung 2 hal. Yang pertama, kita akan mengamankan daerah itu. Yang sudah ditunjuk nanti kita akan amankan supaya tidak terjadi spekulan-spekulan yang kemudian berkompetisi, ya, menimbulkan konflik. Kita menjaga situasi wilayah masyarakat sana juga agar mereka welcome dan tidak menimbulkan konflik juga, resistensi. Yang ketiga, Polri juga pasti akan membuat desain kantor dan asramanya sesuai dengan desain yang dibuat, grand design yang dibuat oleh pemerintah. Karena ini grand design sudah dibuat, nggak bisa dibuat dengan cara sendiri. Kita akan menyesuaikan, tapi teknis apa yang diperlukan dalam bangunan itu, ya, untuk satuan-satuan mana, tentu nanti kita akan konsultasikan. Terima kasih.